Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miladika Dasih, NIM terakhir 001. Saya dari kelas FRD 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan magang saya yang dilakukan di PT Industri Kereta Api Persero di Madiun, di mana dengan penempatan magang saya ditempatkan di divisi fabrikasi di anak perusahaan PT Inka, yaitu PT Inka Multisolusi, di mana program magang yang saya lakukan merupakan salah satu program Kampus Merdeka oleh Kemendikbud itu terkait MSIB, magang dan studi independen bersertifikat. Di sini saya dibantu oleh dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Munasir SSI dan mentor dari MSIB yang dipilih di perusahaan Inka itu Bapak Isrouf Derio Pangestu ST. Dan topik yang saya bahas untuk permasalahan yang ada di perusahaan yakni analisis temperatur reforming terhadap pengembalian deformasi pada material S355. Yang pertama, saya akan membahas troubleshooting merupakan topik permasalahan dan solusi yang akan dibahas. Nah, latar belakang di sini PT Inka Persero merupakan salah satu perusahaan manufaktur dalam pembuatan kereta api dan pengembangan transportasi darat lain yang perhatikan aspek kualitas dan efisiensi dari produksi. Dan perlu diketahui bahwa dalam proses pembuatan produk melalui proses fabrikasi, di mana raw material yang digunakan yaitu berupa baja dan stainless steel, yang menjadi produk itu melalui beberapa tahap pemesian dan pengelasan, di mana perlakuan panas dari material terhadap permesinan atau proses fabrikasi itu dapat berubah sifat mekanis, termal hingga deformasi plastis pada material. Dan salah satu metode yang digunakan di PT Inka Persero untuk mengembalikan deformasi ataupun perbaikan itu menggunakan proses reforming. Dan perlu diperhatikan dari beberapa parameter proses reforming itu eh, agar mengetahui efisiensi waktu yang diperlukan dalam pembuatan chamber anti-fan. Dan tujuan di sini saya menganalisis pengaturan campuran gas yang digunakan dalam proses reforming, menganalisis lama pendinginan material setelah diberikan temperatur reforming, menganalisis pengaruh temperatur reforming terhadap pembuatan deformasi chamber. Untuk batasan masalah, proses reforming pembuatan chamber anti frame pada kereta barang, di mana pembuatan chamber itu semacam konstruksi pada jembatan, di mana bentuk dari kereta bawah kereta itu dibuat semacam cembung, di mana jika diberikan bebanan maka akan membentuk lurus dan tidak akan merusak material berdasarkan kelunturannya seperti itu. Selanjutnya, tipe material yang digunakan S355J2+N dan ketebalan 20 mm. Kemudian jenis bahan bakar gas campuran untuk pembakaran itu menggunakan oksigen dan propana atau LPG, pembentukan chamber dengan menggunakan alat bantu hydraulic jack, kemudian metode pemanasan setempat atau spot heating mencapai suhu reforming dengan pengukuran menggunakan infrared temperature sensor, kemudian melakukan material sewaktu pendinginan secara lambat menggunakan suhu ruangan. Kajian teori yang saya gunakan, yang pertama material uji, dan perlu diketahui bahwa pada material uji yang digunakan ini merupakan tipe S355 yang termasuk dalam baja HSLA, High Strength Alloy, memiliki sifat mekanis dengan ketahanan korrosi yang lebih baik dibandingkan baja karbon biasa, dan sering digunakan pada alat-alat transportasi berat, mesin building, konstruksi baja, dan alat angkut lain. Nah, berikut komposisi kimia pada part untuk S355J2+N untuk ketebalan 20 mm. Nah, diagram fasa besi karbon di sini dapat menentukan bahwa struktur yang akan dibuat itu berdasarkan suhu dan kadar karbon yang digunakan. Nah, ini merupakan dari diagram di sini kita hanya dapat melihat dari garis-garis yang digunakan, di mana untuk A3 yaitu temperatur perubahan enthalpy, dan yang digunakan dalam proses reforming adalah A1 temperatur reaksi eutectoid, di mana pada temperatur 723 pada gambar untuk A1 itu menunjukkan temperatur di mana rekristalisasi dari material, sehingga tidak dapat merubah sifat material tetapi hanya mengubah struktur material dalam memperbaiki deformasi. Kalau jika pembuatannya melebihi A3 itu membuat
struktur austenit lunak, sedangkan untuk di bawahnya A1 itu membuat struktur perlit atau kegetasan. Nah, di sini saya jelaskan untuk simbol-simbolnya. Yang ferit itu alfa, di mana ferit itu kandungan Fe yang tinggi. Kemudian austenit gamma dengan kandungan senyawa tersusun dari Fe dan C, merupakan bahan paduan. Kemudian ledipurit, campuran eutektit antara besi dan besi gamma dan semnit. Kemudian perlit merupakan campuran antara Fe dan semnit. Selanjutnya deformasi pengelasan. Nah, salah satu penyebab deformasi pada proses pembuatan kereta api ini adalah pada deformasi pelakuan panas dari proses pengelasan yang dipengaruhi juga oleh ketebalan part, kecepatan, dan besar arus las. Dengan karakteristik mekanis material terkait deformasi, yaitu tingkat kekuatan elastisitas dan ketahanan terhadap pemberian beban melalui uji tarik. Di mana untuk dikatakan deformasi plastis, diartikan ketidakmampuan benda kembali ke bentuk semula setelah gaya luar diberikan itu hilang. Secara visual dapat dilihat pada gambar, itu merupakan salah satu membentuk kelengkukan atau gelombang yang tidak rata akibat dari pengelasan. Selanjutnya perlu diketahui bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan dari deformasi, di mana kerugiannya tidak sesuai dimensi, adanya tegangan sisa pemicu korosi, dan cacat pada material. Untuk kelebihannya pembentukan chamber yang dibuat ini. Kemudian metode yang digunakan seperti heating pada proses reforming. Di sini proses pembentukan maupun perbaikan akibat deformasi pada belat itu dilakukan dengan cara termal. Pengerjaan panas menggunakan prinsip pemuaian sewaktu pemanasan dan penyusutan melalui pendinginan. Di mana prosedur reforming terstandar ini bertujuan untuk memperbaiki deformasi maupun pembentukan dalam pembuatan chamber. Metode seperti heating sebagai pembakaran setempat dan mekanismenya pembakaran sebagai heat treatment mencapai suhu kritis atau batas rekristalisasi yang digunakan sesuai PI yaitu 600 sampai 800 derajat Celcius sehingga mengembalikan bentuk deformasi ke semula tanpa merubah sifat materialnya dan tidak merusak sifat mekanis material. Nah, di sini pada gambar akan saya jelaskan dari diagram warna hasil pembakaran ini itu dapat ditentukan pada warna merah cabai itu sekitar 800 derajat Celcius. Kemudian untuk nyala api ini berdasarkan campuran gas, di mana kalau untuk campuran gas tadi yang digunakan LPG dan oksigen. Kalau untuk 1:1 campuran gas itu dinamakan nyala netral. Untuk nyala karburasi itu pada gas LPG itu lebih banyak. Kemudian kalau nyala oksigen lebih atau nyala oksidasi itu campuran gas oksigen yang lebih banyak. Selanjutnya metode penelitian. Alur penelitian yang saya gunakan, persiapan alat dan bahan yang digunakan pertama baja S355J2+N, jig chamber, mistar steel, tabung gas oksigen, tabung gas LPG, blender, thermoinfrared, hydraulic jack, dan tool sheet. Kemudian untuk langkah-langkahnya yaitu pemasangan underframe pada jig reforming, pengukuran dimensi sesuai IS, menentukan daerah deformasi, pembakaran pada area deformasi, menghitung lama pendinginan, pengukuran kembali sesuai ukuran cat yang didinginkan. Biasanya kalau secara prosesnya di sana itu kalau tidak sesuai dengan ukuran dimensi yang diinginkan, maka dilakukan pembakaran pada area deformasi kembali. Nah, di sini dilakukan dianalisis data, lalu dilanjutkan dengan hasil dan kesimpulan. Di mana variabel penelitian ini, yang pertama variabel kontrol pada material baja, kemudian metodenya menggunakan metode reforming, kemudian nyala api. Selanjutnya variabel manipulasi pembakaran di 5 bagian underframe, variabel respon lama pembakaran dan pendinginan, dan perubahan dimensi. Berikut gambaran rancangan penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya sajian dan analisis data. Nah, di sini data yang diperoleh yaitu pengukuran dimensi, lama pembakaran, dan lama pendinginan. Bagian underframe ini yang saya gunakan yaitu front beam, bolster itu outrigger, dan center, di mana pada suhu awal materialnya menggunakan thermoinfrared itu sekitar 32 derajat Celcius. Dengan pengukuran dimensi awal 100 untuk front beam dan dimensi akhir 94.
di mana dapat dilihat dari dimensi awal dan dimensi akhir ini terjadi perubahan bentuk pada material itu sekitar 3-5 mm. Selanjutnya, untuk lama pembakaran itu sekitar 5-6 menit karena pada waktu tersebut sudah memenuhi dari suhu reform yaitu 600-800 derajat Celcius dan sudah berwarna merah cabai. Di mana untuk lama pembakaran ini berbeda, itu disebabkan oleh pembakaran sekaligus yang dilakukan di dua sisi dan jarak torch ke permukaan itu sekitar 30 mm. Lalu lama pendinginan sekitar 70 menit ini dipengaruhi oleh perbedaan lama pendinginan ini dipengaruhi oleh suhu ruang yang dibantu menggunakan angin. Selanjutnya untuk dimensi awal juga perubahan dimensi dipengaruhi oleh alat bantu tekan hidrolik jack. Dan biasanya operator sewaktu pemanasan jika dirasa pembentukan dimensi itu masih belum mencapai yang diinginkan, maka akan dilakukan pemanasan kembali. Nah, berikut untuk gambar dari bagian underframe dan pembuatan chamber yang digunakan. Nah, sistemnya sesuai di perhitungan kerataan chamber, ini pada garis berwarna merah yang di atas, itu garis lurus menunjukkan mistar, di mana perhitungan ukuran kerataan yang harusnya yang dicapai yaitu untuk front beam 95 mm, bolster sebagai titik nol chamber itu 100 mm, antara bolster dengan outrigger 98 mm, outriggernya 94 mm, dan center chamber 92 mm. Jika belum sesuai, biasanya akan dicapai di ukuran kerataan chamber underframe tersebut. Selanjutnya, untuk nyala api, berdasarkan pengamatan saya, itu menggunakan nyala api pada blender dengan tipe netral atau campuran gas yang hampir sama, di mana diketahui bahwa oksigen dengan suhu tinggi itu biasanya dipakai untuk pemotongan plat, dan pada gas propana sekitar 2810 derajat Celcius, serta ujung kerucut dalam bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Nah, di sini cukup untuk digunakan dalam proses reforming. Kemudian sesuai dokumen PI, jarak pemanasan terhadap area sambungan las HAZ minimal 30 mm untuk menghindari kemungkinan perubahan struktur hingga mencairnya material. Kemudian kesimpulan dan saran, jadi simpulan yang saya berikan bahwa nyala api netral yang digunakan itu campuran gas oksigen dan propana LPG digunakan dalam proses reforming. Yang kedua, kebutuhan waktu reforming bergantung pada seberapa banyak deformasi dan berdasarkan penelitian lama pembakaran kurang lebih 5 menit dan pendinginan sekitar 70 menit mencapai suhu material awalnya. Kemudian perubahan bentuk deformasi chamber underframe setelah pembakaran sekitar 3-5 menit yang dipengaruhi oleh alat bantu tekan hidrolik jack. Dan saran yang saya berikan, yang pertama, topik heat treatment pada proses reforming perlu dikembangkan lagi terkait pembuktian bahwa merubah sifat mekanis material tanpa merubah sifat mekanis material dengan penerapan suhu sesuai diagram fase besi karbon. Yang kedua, pembuatan simulasi daerah terkena panas HAZ terhadap jarak torch terhadap permukaan material dengan permusuhan heat input campur gas jika ada. Yang ketiga, dalam pembentukan chamber underframe perhitungan tekanan hidrolik jack hasil deformasi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.